إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masih membahas dalil ikhlas. Kemarin sudah kita bahas dalil ikhlas yang pertama, surat Az-Zumar ayat 3. Kemudian dalil ikhlas yang kedua, surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan juga dalil ikhlas yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Ini dalil dari sunnah yang menunjukkan bahwasanya ikhlas merupakan syarat la ilaha illallah. Syahidnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalisan min qalbihi au min nafsihi. Ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Inilah yang akan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Barang siapa yang menginginkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus mengikhlaskan ucapan la ilaha illallah, kemudian mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata dan hanya menyembahnya, tidak menyekutukannya. Jika tidak, maka dia tidak berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas. Kemudian pengertian syafaat, ia tawassut lil ghair fi jalbil manfaati au daf'il madarrati. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Secara bahasa, syafa'a artinya menggenapkan. Maka asy-syafi' berfungsi untuk menggenapkan. Misalnya ada seorang yang ingin dirinya terhindar dari api neraka, kemudian datang orang lain yang juga meminta agar dia, tadi orang yang pertama, selamat dari api neraka. Maka dia yang tadi meminta agar dirinya selamat dari api neraka dengan orang lain itu menjadi genap, ya. Awalnya dia sendiri, kemudian datang orang lain, permintaannya sama, maka keduanya menjadi genap. Jadi asy-syafi' berfungsi untuk menggenapkan keinginan orang lain, dan dengan adanya asy-syafi' maka menjadi genap. Kemudian ya, syafaat pada hari kiamat ada dua macam. Ini juga sudah kita bahas.
Pertama, syafaat yang khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaatul uzma atau syafaatul kubra, ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat bagi ahlul jannah untuk bisa masuk surga. Ya, jadi syafaat bagi kaum mukminin yang berhak masuk surga agar bisa masuk surga. Karena pintu surga tidak akan terbuka sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukinya. Yang ketiga, syafaat bagi pamannya Abu Thalib. Ini satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Tapi syafaat bukan keluar dari neraka, namun syafaat diringankan azabnya di neraka. Baik, kemudian yang kedua, syafaat yang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga milik yang lainnya. Baik itu para nabi, para malaikat dan kaum mukminin. Ini yang belum kita bahas. Syafaat yang tidak khusus milik Rasulullah, akan tetapi milik beliau dan juga milik yang lainnya, baik malaikat, para nabi dan juga kaum mukminin. Yang pertama, syafaat bagi ahlul jannah agar naik derajatnya di surga. Syafaat bagi ahlul jannah agar naik derajatnya di surga. Karena surga itu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Yang mana satu tingkat dengan tingkat berikutnya bisa jadi seperti seseorang memandang bintang-bintang yang ada di langit, sangat jauh. Jarak dari satu tingkat ke tingkat berikutnya itu seperti kita melihat bintang-bintang di langit. Syafaat bagi ahlul jannah agar naik derajatnya di surga. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sama timbangan amal jeleknya dan amal baiknya untuk masuk surga. Ya, jadi timbangan amal jeleknya dengan amal baiknya itu sama. Kemudian dia mendapatkan syafaat untuk masuk surga. Yang ketiga, syafaat bagi orang mukmin yang sudah ditetapkan masuk neraka. Artinya secara timbangan amal dia mestinya masuk neraka. Karena amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Namun karena syafaat ini dia tidak jadi masuk neraka. Jadi ada orang yang seharusnya dia masuk neraka karena timbangan amal jeleknya lebih banyak daripada timbangan amal baiknya. Namun karena dia dapat syafaat ini, dia tidak jadi masuk neraka. Dia tidak jadi masuk neraka. Kemudian yang keempat, syafaat bagi penghuni neraka untuk keluar dari neraka. Yakni syafaat bagi orang mukmin yang dimasukkan dalam neraka agar keluar dari neraka. Ya, jadi dia sudah masuk neraka, namun karena syafaat ini dia jadi lebih cepat keluar dari neraka. Mungkin seharusnya dia disiksa karena dosa-dosanya, harusnya disiksa dengan waktu yang lama. Namun karena dia mendapatkan syafaat ini, maka dia keluar dari neraka lebih cepat.
Kemudian yang kelima, syafaat untuk bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini sebagaimana syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Uqasyah bin Mihsan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada syarat syafaat. Syarat bagi syafi, orang yang memberikan syafaat, dia harus mendapatkan izin dari Allah. Ya, jadi tadi yang memberikan syafaat siapa? Para nabi, para malaikat, kaum mukminin. Namun mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Makanya syafaat itu semuanya milik Allah. Karena orang-orang yang memberikan syafaat baru bisa memberikan syafaat setelah mereka mendapatkan izin dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan izin, ya mereka tidak bisa memberikan syafaat. Di syafaat itu milik Allah, maka mintalah syafaat kepada Allah. Tidak boleh meminta syafaat kepada selain Allah. Tidak boleh minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh minta syafaat kepada para malaikat, kepada orang-orang soleh dan seterusnya. Mintalah syafaat kepada Allah. Karena syafaat itu milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin kecuali kepada ahli tauhid, kepada orang yang bertauhid. Kalau orang musyrik ya tidak bisa diberikan izin untuk memberikan syafaat. Allah tidak akan memberikan izin kecuali kepada ahli tauhid. Ini syarat bagi syafi', orang yang memberikan syafaat. Adapun syarat bagi masfu', al-masfu' itu orang yang berhak mendapatkan syafaat adalah izin dan ridho dari Allah. Izin dan ridho dari Allah. Dua syarat ini Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'zanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Dapat izin, kemudian izin dan ridho. Jadi untuk mendapatkan syafaat ada dua syarat, yaitu izin dari Allah dan ridho dari Allah. Izin Allah bagi syafi' dan masfu', dan ridho Allah bagi syafi' dan masfu', yang memberikan syafaat dan yang disyafaati. Dan Allah tidak akan ridho kecuali bagi ahli tauhid, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ini yang akan mendapatkan izin dan ridha dari Allah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua bentuk syafaat yang sudah kita sebutkan ahlul bid'ah mengakuinya, kecuali satu syafaat yang mereka mengingkarinya,
Itu syafaat bagi penghuni neraka untuk keluar dari api neraka. Ini diingkari oleh Mu'tazilah dan Khawarij. Menurut Mu'tazilah dan Khawarij, orang kalau sudah masuk neraka tidak bisa keluar dari neraka. Dia akan kekal di neraka. Sementara menurut ahli sunnah, orang mukmin yang masuk neraka tidak kekal di neraka. Dia akan keluar dari neraka. Jadi orang yang masuk neraka tidak mesti kekal di neraka. Dia akan keluar di neraka. Satu, kalau masa siksaannya sudah selesai, dia akan keluar. Atau dia akan keluar karena mendapatkan syafaat. Syafaat ini diingkari oleh Al-Mu'tazilah dan Al-Khawarij. Itu syafaat bagi penghuni neraka untuk keluar dari api neraka. Mereka tidak beriman bahwa kalau orang sudah masuk neraka itu bisa keluar dari neraka. Menurut keyakinan mereka, siapa yang masuk neraka pasti kekal di dalamnya. Ini merupakan akidah Mu'tazilah dan Khawarij. Dan tentu ini akidah yang menyimpang, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Syafaat. Kemudian dalil yang kelima, dalil yang keempat tentang ikhlas, bahwasanya ikhlas adalah syarat la ilaha illallah. Wa fi sahih an Itban bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallahi azza wa jalla. Dalam sahih, ini sahih Bukhari dan Muslim, dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah azza wa jalla. Aina syahid in hadzal hadis? Mana syahid dari hadis ini? Syahidnya ya batagi bidzalika wajhallahi azza wa jalla, dalam rangka mencari wajah Allah azza wa jalla. Ini pengertian lain dari ikhlas. Ya batagi bidzalika wajh Allah, ini sama dengan ikhlas. Jadi makna hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah mengharuskan seseorang hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan, jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, apa keharusannya, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ya dia harus hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.
Jika tidak, maka dia akan menjadi musyrik atau munafik. Karena orang musyrik dan munafik tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat ikhlas. Orang musyrik tidak memenuhi syarat ini secara zahir dan batin. Jadi secara zahir dan batin mereka menyekutukan Allah. Ya, zahirnya menyembah patung, ya, menyekutukan Allah, batinnya juga menyekutukan Allah. Adapun orang munafik tidak memenuhi syarat ini secara batin, tidak secara zahir. Orang munafik itu zahirnya menyembah Allah. Orang munafik zahirnya menyembah Allah, namun batinnya kufur kepada Allah. Orang munafik sholat enggak? Orang munafik sholat. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah enggak? Mengucapkan la ilaha illallah. Jadi zahir mereka menyembah Allah, namun batinnya kufur kepada Allah. Jadi orang musyrik dan orang munafik tidak memenuhi syarat ini, tidak memenuhi syarat ikhlas. Kalau mereka ikhlas, mereka akan menyembah Allah semata secara zahir dan batin dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Taib. Karena dengan ikhlas akan diharamkan atasnya neraka. Dia akan selamat dari neraka. Perhatikan teks hadisnya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah Azza wa Jalla atau ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang diharamkan dari neraka? Siapa yang diharamkan dari neraka? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas. Mafhumnya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, berarti tidak diharamkan atasnya neraka. Artinya dihalalkan atasnya neraka. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas. Yang diharamkan atasnya neraka hanyalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Ya, perhatikan istidlal yang disampaikan oleh para ulama. Karena dengan ikhlas akan diharamkan atasnya neraka, atau dia akan selamat dari neraka. Artinya kalau dia tidak ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah, maka jaminan diharamkan atasnya neraka tidak dia dapatkan, karena dia tidak memenuhi syarat la ilaha illallah, yaitu ia bertagi bizalika wajh Allah. Dia tidak memenuhi syarat ini, ia bertagi bizalika wajh Allah atau ikhlas. Ya batagi bizalika wajh Allah merupakan syarat diharamkan atasnya neraka. Jadi kalau misalnya seseorang ingin diharamkan atasnya neraka, maka dia harus apa? Penuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ya batagi bizalika wajh Allah. Itu syaratnya. Atau ikhlas. Selamat dari neraka atau masuk surga sangat bergantung dengan syarat ini, syarat ikhlas, ya, dan juga syarat-syarat lainnya, al-ilmu, al-yakin, ya, dan seterusnya. Jadi ana ulang, selamat dari neraka dan masuk surga itu sangat bergantung dengan syarat ini dan syarat-syarat yang lainnya.
Jadi syarat-syarat la ilaha illallah itu sangat penting, harus dipenuhi semuanya kalau kita ingin selamat dari neraka dan kita ingin masuk surga. Kalau seandainya ada salah satu syarat tidak kita penuhi, maka kita tidak bisa selamat dari neraka dan kita tidak bisa masuk surga. Di syarat la ilaha illallah itu sangat penting sekali. Bahkan ada seorang ulama yang mencontohkan, orang yang punya la ilaha illallah sementara dia tidak memenuhi syarat-syaratnya itu seperti orang yang punya kunci surga tapi tidak ada giginya. Ya, kunci kalau tidak ada giginya nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan untuk membuka pintu. Jadi sekali lagi, syarat la ilaha illallah itu sangat penting, karena keselamatan kita dari neraka dan masuk surga itu sangat bergantung dengan syarat la ilaha illallah. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka yang disyaratkan tidak ada. La ilaha illallah tidak ada. Yang namanya syarat harus dipenuhi semuanya, tidak bisa dipenuhi sebagiannya. Ya, syarat la ilaha illallah ada 7. Kalau seandainya ada orang dia penuhi syarat yang pertama, syarat yang kedua, syarat yang ketiga, syarat yang keempat, syarat yang kelima, syarat yang keenam, dia penuhi semuanya, tapi syarat yang ketujuh dia tidak penuhi, maka dia tidak bisa masuk surga. Belum sah la ilaha illallah yang dia ucapkan. Dia harus penuhi semuanya. Makanya penting, betapa penting syarat la ilaha illallah. Sebagian orang beranggapan, udah kalau mengucapkan la ilaha illallah udah pasti selamat. Ya belum tentu. Dia penuhi syaratnya atau tidak. Kalau dia tidak penuhi syaratnya, dia tidak bisa selamat. Ya, apa buktinya? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah belum tentu selamat. Buktinya orang munafik. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dikira mereka tidak mengucapkan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka tidak selamat. Mereka fi darki asfali minan nar, di dasar neraka. Kenapa mereka tidak selamat? Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah karena mereka tidak penuhi syaratnya. Karena mereka tidak penuhi syarat la ilaha illallah, masuk neraka mereka. Ya, dan bukan di neraka yang dangkal, tapi mereka berada di neraka yang dalam, di dasar neraka. Jadi antum akan sadari betapa penting mempelajari kitab Al-Wajibat, karena jarang ada kitab yang membahas secara detail tentang syarat la ilaha illallah. Padahal ini sangat penting, karena nggak ada gunanya la ilaha illallah tanpa memenuhi syarat-syaratnya, syaratnya. Jadi kita akan sadar betapa penting syarat la ilaha illallah setelah kita mempelajari kitab Al-Wajibat. Kemudian ada sedikit faedah. Pengharaman neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas bisa jadi haram sama sekali. Ya, artinya dia tidak masuk neraka sama sekali karena kesempurnaan la ilaha illallah, karena kesempurnaan la ilaha illallahnya, atau dia masuk neraka terlebih dahulu karena kekurangan pada la ilaha illallah dia, kekurangan pada kesempurnaan la ilaha illallahnya, walaupun la ilaha illallahnya masih sah. Akan tetapi haram bagi neraka untuk membakarnya selama-lamanya. Ini siapa? Mereka yang la ilaha illallahnya tidak sempurna namun masih sah. Mereka adalah ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Ya, pada akhirnya mereka akan keluar dari neraka. Ya, jadi Allah mengharamkan neraka
bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas itu bisa jadi haram sama sekali. Ada dua makna kata para ulama. Haram sama sekali, dia tidak masuk neraka sama sekali, atau haram bagi neraka untuk memakannya selama-lamanya. Artinya apa? Dia masuk neraka. Bisa jadi dia masuk neraka, tapi dia tidak kekal dalam neraka. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas bisa nggak masuk neraka? Bisa masuk neraka. Kalau dia punya apa? Kalau dia punya dosa besar. Kalau misalnya dia berzina, terus dia minum khamar, kemudian dia belum bertobat dari dosanya, dia punya la ilaha illallah, ya, maka dia akan masuk neraka. Tapi Allah haramkan atas neraka untuk memakannya selama-lamanya, karena dia punya la ilaha illallah. Dia punya la ilaha illallah. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nar", sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka, tidak dipahami bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti tidak akan masuk neraka. Tidak dipahami demikian. Oh, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti tidak masuk neraka. Tidak. Bisa jadi dia masuk neraka, ya, karena dosa-dosanya, akan tetapi haram bagi neraka untuk membakarnya selama-lamanya. Ya, mafhum ya? Salah paham ya? Kemudian faedah yang berikutnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya batagi bizalika wajh Allah azza wajal." Dalam rangka mencari wajah Allah azza wajal, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, beliau mengambil faedah dari lafaz ini, bahwa terkandung dari makna ya batagi. Ya batagi artinya apa? Ya batagi artinya mencari. Terkandung dalam makna ya batagi adalah dia melakukan sebab. Dia berusaha. Jadi dia berusaha dengan segala daya dan upaya demi mendapatkan wajah Allah. Di antara upaya yang dia lakukan adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi tidak hanya berpangku tangan, akan tetapi dia beramal ikhlas demi mendapatkan wajah Allah. Jadi orang kalau mencari, antum kalau mencari sesuatu, antum berusaha enggak? Antum melakukan sebab-sebab enggak? Iya, antum melakukan sebab-sebab. Paling tidak antum nanya orang. Ya, nanya, antum buka apa? Buka Google Maps, ya. Antum mana nih alamatnya? Antum nyari sesuatu misalnya. Antum akan berusaha, enggak mungkin antum mencari terus antum duduk aja diam. Ya, antum enggak bakalan dapat apa yang antum cari. Namanya mencari itu harus apa? Harus disertai dengan usaha. Nah, orang yang yabtagi wajah Allah, mencari wajah Allah, dia akan berusaha dengan segala daya dan upayanya. Apa usaha yang dia lakukan? Hanya menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu usaha yang dia lakukan. Oh, saya tidak boleh, selama hidup saya tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh, baik syirik kecil maupun syirik besar. Dan saya harus menyembah Allah semata. Saya tidak boleh menyembah yang lainnya, karena saya mencari wajah Allah. Saya mencari wajah Allah. Soal ini faedah yang luar biasa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi yang namanya ya batagi, mencari, ya dia harus berusaha. Dia harus mengambil sebab. Kemudian dalam lafaz yabtagi juga terkandung mahabbah, cinta. Karena setiap orang yang yabtagi, dia pasti mencintai apa yang dicarinya.
Kita yabtaghi wajh Allah karena apa? Ya, karena kita mencintai Allah. Ya, orang kalau mencari sesuatu ya karena dia mencintai sesuatu tersebut. Kemudian faedah lain dari hadis ini ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ini ada faedah penetapan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah memiliki wajah. Allah memiliki wajah. Wajah Allah sesuai kemuliaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada juga faedah yang lain ya. Jadi semua amalan yang dengannya Allah memberikan janji kepada kita berupa kebahagiaan di akhirat ya. Yakni apa saja yang dijanjikan oleh Allah untuk kebahagiaan akhirat, kemudian seseorang beramal untuk mencari itu, maka ia termasuk orang yang ikhlas. Dia termasuk orang yang ikhlas. Jadi yang mencari wajah Allah, yang mencari surga, atau supaya terhindar dari api neraka, supaya selamat berjalan di atas sirat, dan supaya timbangan amalnya lebih banyak, amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya, itu semuanya termasuk kategori ikhlas kepada Allah. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharap apa-apa, keliru. Ikhlas itu ya dia mengharapkan sesuatu, tapi yang diharapkan akhirat, yang diharapkan wajah Allah, yang diharapkan surga, yang diharapkan agar terhindar dari api neraka. Ini semua masuk dalam kategori ikhlas. Ya, jangan antum bilang, wah antum kalau beribadah tujuannya supaya dapat surga, berarti tidak ikhlas. Itu tujuannya ingin cari surga. Tidak seperti itu. Ya, orang yang beribadah tujuannya supaya dia masuk surga, terhindar dari api neraka, ini juga orang yang ikhlas. Karena ya kata para ulama, karena keinginan-keinginan tersebut ujungnya adalah wajah Allah. Barang siapa yang menginginkan selamat dari api neraka, hakikatnya dia menginginkan masuk surga. Dan barang siapa yang masuk surga, maka hakikatnya dia ingin melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah adalah kenikmatan surga yang paling tinggi, kenikmatan surga yang paling nikmat. Ya. Jadi ujungnya semuanya wajah Allah. Jadi intinya ya, seorang hamba apapun yang dia niatkan, selama niatnya itu untuk keselamatan di akhirat, maka itu termasuk kategori ikhlas. Dan bukanlah orang yang ikhlas itu orang yang beramal semata-mata cinta. Jadi ada orang dia beribadah, dia beramal karena saya cinta kepada Allah. Pokoknya karena mahabbah. Terserah Allah mau masukkan saya ke neraka, ya terserah Allah. Allah masukkan saya ke surga, ya terserah Allah. Pokoknya saya karena cinta. Nah, ini bukan orang yang ikhlas. Ini bukan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang mencari surga dan menghindar dari neraka. Ya, terlalu banyak kalau kita mau lihat hadis-hadis Nabi, ya banyak sekali Nabi berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari neraka. Nabi aja memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Misalnya doa yang beliau baca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi berdoa agar terhindar dari neraka jahanam, azab jahanam. Kemudian Nabi juga pernah berdoa, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Aku mohon surga kepadamu dan berlindung kepadamu dari neraka. Kalau seandainya ini syirik, berarti Nabi ngajarin kesyirikan. Ya, beramal tujuannya supaya dapat surga, itu syirik katanya. Ya.
Berarti Nabi mengajarkan kesyirikan, ya. Tidak demikian. Itu bukan syirik. Justru itulah keikhlasan. Itulah keikhlasan. Dalam hadis-hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Betapa banyak Rasulullah mendorong kita untuk menyelamatkan diri dari api neraka dan mencari surga. Apakah ini berarti Rasulullah mengajak kita untuk menjadi musyrikin? Ya, tentunya tidak. Itu semua ya, beramal supaya masuk surga dan selamat dari neraka masih kategori ikhlas. Bahkan orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengharapkan rizki, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengharapkan rizki, yang rizki tersebut untuk bertakwa kepada Allah, untuk kemudian bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan tenang, ini pun masih kategori ikhlas. Ya, termasuk orang yang kuliah, ya, misalnya kuliah agama dengan tujuan mencari ijazah, di mana ijazah itu sebagai sarana diterimanya dakwah. Ya, saya kuliah supaya dapat gelar, saya punya ijazah supaya dakwah saya diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat lebih percaya dengan orang yang punya gelar, orang yang punya ijazah daripada orang yang tidak punya ijazah. Kalau niatnya seperti ini supaya dakwah yang diterima, ini pun masih masuk kategori ikhlas. Kategori ikhlas. Ya, kecuali orang yang mencari ijazah dengan niat mencari pekerjaan semata supaya bisa hidup enak, ya, maka ini tidak termasuk. Jadi intinya orang yang beramal dalam rangka mencari surga dan agar terhindar dari neraka, maka ialah orang yang ikhlas. Taib, ya. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Masih tersisa satu dalil tentang ikhlas, ya, dalil yang cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Tapi insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya. Berkaitan dengan kita hanya kita untuk menyembunyikan amalan dengan menekankan kepada keikhlasan. Iya. Jadi di samping itu ada juga perintah untuk melakukan kebaikan. Gimana komprominya? Ya, komprominya kalau kita bisa menjaga niat, ya, kita bisa menjaga niat, silahkan kita tampakkan amal kita. Tujuannya supaya orang mengikutinya. Ya, kita berinfak terang-terangan supaya orang lain juga berinfak sama seperti kita. Karena memang sebagian orang butuh dipancing. Ya, kalau ada yang berinfak, dia ikut berinfak. Ya, kalau kita melakukan hal itu, kita menampakkan amal kita dan kita masih bisa menjaga niat kita, ya silahkan. Ya, tapi kalau kita tidak bisa menjaga niat kita, maka kita cari yang paling aman, yaitu menyembunyikan amal soleh. Menyembunyikan amal soleh. Jadi tetap kembalinya dia bisa menjaga niatnya atau tidak. Kalau dia bisa menjaga niatnya, ya silahkan. Tapi kalau tidak, maka kita cari yang paling aman, yaitu menyembunyikan amal soleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.